adalah ketika surat Al-Adiyat ini diturunkan dalam keadaan yang mencekam, ya, dalam keadaan yang penuh dengan tekanan, dalam keadaan yang sama sekali mungkin tidak mendapatkan kenyamanan ketika Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam dari kota Mekah ini, ya. Dan surat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di saat-saat seperti itu, ya, di saat mencekam, teror, kemudian dibully, bahkan ada sebagian sahabat yang dibunuh oleh kafirin Quraisy pada saat itu. Kemudian berikutnya alhamdulillah sudah hadir Kang Muhammad Hussein dari uh, Margahayu Raya, kemudian juga Teh apa namanya Dede dari mana nih, dari Tasikmalaya, dan Ibu Eis, Teh Eis Yuliati dari Sumedang. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang terbaik, dan tentunya ketika kita memilih keadaan terbaik, kita lah yang menentukan apakah kita menganggap baik dunia ini atau tidak menganggap baik dunia ini. Nah, semuanya bergantung kepada diri kita, dan kita yang akan mempertanggungjawabkan perbuatan kita. Ingat Bapak Ibu, kemarin di surat-surat atau ya ayat-ayat terakhir kita baca menceritakan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban dari jiwa ini masing-masing. Ya, masing-masing. Tak ada satu dengan yang lain yang peduli di saat itu. Ya, di saat itu, di saat akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, tak ada yang peduli kecuali satu orang, yaitu siapa? Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Justru beliau masih sibuk mencari mana umatnya, mana umatnya, mana umatnya, untuk apa? Untuk membantu menyelamatkannya. Itulah yang namanya syafaat dari Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atas izin Allah. Beliau boleh menyebut nama dari yang akan menjadi selamat, menjadi penghuni surga. Dari itu selalu kita nadomkan mugi Kangjeng Rasulullah. Semoga Nabi Muhammad SAW kersanya bat abdi sadaya bersedia menyebut nama kita di payunan Gusti Allah di depan pengadilan Allah Subhanahu wa taala, sing janten usul sadaya, termasuk semua yang diusulkan untuk mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Yuk. Dan untuk itu Rasulullah menyampaikan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Yuk kita ikuti langkah Rasulullah SAW. Wa yujakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Beliau itu mengajak membersihkan diri-diri kita masing-masing, kemudian mengajarkan ilmu dengan Al-Quran, dan beliau memberikan contoh dengan hikmah yang ada pada beliau semuanya. Insya Allah. Yuk kita baca pagi hari ini surat Al-Adiyat sebanyak 11 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah ketemu Bapak Ibu surat ke-100 Al-Adiyat. Kita mulai dari ayat pertama. Wal 'adiyati dobha wal muriyati qadha wal mughirati subha fa asarna bihi naf'a fa asarna bihi naq'a
فوسطن به جمعا Innal insana li rabbihi lakanud. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran. 11 ayat dari surat ke-100 sudah kita baca. Mudah-mudahan yang baiknya, yang benarnya diterima oleh Allah sebagai amal ibadah kita, dan yang salahnya dan pasti banyak yang salahnya mudah-mudahan Allah ampuni, dan kita tidak bosan-bosannya untuk meningkatkan kualitas dari bacaan Al-Quran kita masing-masing. Rasulullah pernah menyampaikan derajat manusia di sisi Allah, di dalam surganya Allah, bergantung kepada seberapa banyak orang itu memperdulikan Al-Quran dalam kehidupan di masing-masing dirinya. Jadi yang hadir di sini nanti derajatnya bisa jadi beda-beda Bapak Ibu ya. Ada yang bacanya satu ayat, hafal satu ayat, paham satu ayat, ngamalkan satu ayat, menikmatinya satu ayat, kemudian menyebarluaskan satu ayat, pasti beda dengan yang menyebarkan ratusan ayat. Ingat, yang harus kita kuasai, yang harus kita pahami, yang harus kita lakukan terhadap diri kita kepada Al-Quran, yaitu yang pertama mengimaninya, yakin sepenuhnya bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan, ya, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Allah dan kamu jangan ragu-ragu. Dan Al-Qur'an adalah bukti kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ragukan, kita imani. Yang kedua adalah kita pelihara. Yang mampu baca, baca. Yang mampu melihara, melihara. Yang mampu mewakafkan, wakafkan. Yang mampu membeli, bagikan kepada orang banyak, silahkan. Yang mampu menerjemahkan, terjemahkan. Yang mampu mengajarkan, ajarkan. Berikutnya adalah tahapannya kita senantiasa membacanya. Dan setelah membaca, pahami dengan benar, kemudian laksanakan, amalkan dengan benar, sampai merasakan nikmat dari apa yang kita amalkan berdasarkan Al-Quran, dan baru kemudian sebarluaskan. Insya Allah, mudah-mudahan kita termasuk yang mampu untuk melaksanakan ketujuh hal kepedulian kita atau komitmen diri kita terhadap Al-Quran. Meyakini, memelihara, membaca, mengamalkan, memahami, mengamalkan, menikmati, dan yang ketujuhnya adalah menyebar luaskan. Jangan sampai kita menyebar luaskan tapi kita tidak yakin, menyebar luaskan kita tidak mengamalkan, menyebar luaskan kita tidak paham, menyebar luaskan kita tidak menikmati. Yuk kita niatkan dari dalam diri. Nah, untuk itu setelahnya kita membaca, kita ingin mendapatkan pemahaman, kita manfaatkan kitab terjemah tafsir Ibnu Katsir dalam bahasa Indonesia. Mari kita mulai.
Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Kuda perang berlari kencang dengan terengah-engah, bukan kudanya yang dipakai sekarang untuk pesta apa binokasi, bukan. Itu mah tidak perang, itu mah bangkeng-bangkeng ya. Ya ditumpahkan kepada inohong ya. Kemarin anu dijungkel bu di Sumedang kuda ngamuk ting ningali naon eta kuda nyebutnya mah tapi ka dijungkel eta nu numpak kuda tentunya manusia nu numpak kuda nanti bu ya ninggalin teh ibu teh atau sekali-sekali gaul atau bu ningali gitu punya ulin gitu baik dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya. Jadi ceritanya kalau berperang kuda itu lari sekencang-kencangnya, kemudian dari kakinya itu muncul percikan-percikan api. Bakatku cepet, nah gitu ya. Kalau nggak percaya ya silakan lari. Ibu bawa kuda ya. Tapi sekarang mah jarang ya, ya melihat orang ada pacuan kudanya juga sudah diganti jadi pacuan orang sekarang nggak punya tempat kuliner. Pacuan kuda di Arca Manik sudah tidak ada lagi ngadu kuda, yang ada kuda ditumpahkan etage ku barudak punya ini nama nempokan di sisi banyak. Alhamdulillah. Jadi Al-Quran menegaskan demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu pagi maka ia menerbangkan debu dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sesungguhnya manusia itu sangat ingkar, tidak berterima kasih kepada Tuhannya. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan sendiri keingkarannya. Dan sesungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Bahil apa bu? Pedit, koret, kedekut, kikir. Saya tadi bu, kurang. Kita yang disebut di sini itu ya. Sesungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Sakalina aya nu nyokot riweuh nya pada dia nyebutnya padahal keun wae lain riweuh ku hartana ngan eta kana kalakuanana nu pika sebeleun nyebutnya. Terus Bu. Jadi lamun aya barang nu leungit teh bukan nyaah ku barangna, tapi kasihan kepada orang yang mencurinya ya. Jadi kita polanya seperti itu harus dibalik Bu ya. Jadi bagaimana kita siapkan diri untuk tidak dicuri barang kita oleh Allah karena apa? Menimbulkan kecelakaan, menimbulkan maling. Nah, yang di pemerintahan yang sedang aktif korupsi itu bukan sebel sama koruptornya, tapi bukan barang negaranya yang lemah, bukan, tapi nyaah justru kepada para koruptor. Nah, atau arisia gitu. Sanes maneh nyebutnya make sia kan orang Indonesia keun ngarah rada tarik koruptor mah tong disomeah Bu kengunghak punya. Jadi udah jelas-jelas fasilitas banyak dari negara, maling deh. Maling nanti lain ke manehna di keur ngora, nyebutnya naon ngora teh Bu? Kadu ngora, terus naon deh jambu ngora gitu punya. Ya. Ini Inggris mereka ngora bilang, si akam manu ngora. Inggris dan kolot mah di imah ge aya punya. Leres. Terus dan sesungguhnya dia sangat bahil karena cintanya kepada harta. Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur? Kuburnya pakai kop Bu ya ternyata ya. Bukan dalam kubur pakai kop. Ya, benar nggak Bu? Coba lihat di ayat ke-9. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil kubur. Pakai kop atau Bu menulis kubur teh. Kubur. Ya itu Bu ya. Dikubur cenah terus namanya dikuremkeun jadi dikurem namanya dikuburkan. Nah, kemudian apa di ayat ke-10-nya ditegaskan tentang dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Jadi nanti itu yang ada di alam kubur dibangkitkan, artinya semua manusia akan dibangkitkan dan apa yang ada di dalam dada itu akan
kelihatan. Yang pernah bohong akan kelihatan. Yang pernah mengambil hak orang akan kelihatan. Yang pernah ngomongin orang akan kelihatan. Yang pernah memfitnah orang akan kelihatan. Yang pernah ngaji, pernah baca Quran dengan ikhlas juga akan kelihatan. Semua dan termasuk getar hati yang ada di dalam dada itu akan diperlihatkan. Ya, kalau sekarang kan nggak kelihatan Bu ya. Orang yang ria dan yang ikhlas tak kelihatan. 200 ribu lebih jamaah haji Indonesia yang berangkat menuju tanah suci, apakah ikhlas semua? Belum tentu. Gitu ya. Apakah semua itu memang karena mengharap ridho Allah? Bisa jadi, mudah-mudahan ya sesuai dengan yang digetarkan kolbunya, yang digetarkan dalam lidahnya, labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Mudah-mudahan benar-benar labbaik sehingga para malaikat itu mencatat sebagai oh dia memenuhi undangan. Tapi siapa tahu ada yang labbaiknya bohong-bohongan, cek malaikatnya lebay lu kan gitu ya. Bukan lebay tapi lebay si amah kan gitu ya. Balik culang cileng yang anu dicolong balik tiri itu coba. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita mawas terhadap hal tersebut. Di ayat terakhir disebutkan oleh Allah, sesungguhnya Tuhan mereka pada hari itu mengetahui keadaan mereka. Jadi segala sesuatu diketahui keadaannya. Yang berdosa, yang berbuat baik, yang mendapatkan kesempatan untuk senantiasa menjadi seseorang yang berbahagia dengan yang lain, berbagi bahagia. Ada juga yang julid, cilimitnya kedekut, non ibu penyakit-penyakit hati. Mudah-mudahan kita termasuk yang dibangkitkan dalam keadaan yang indah, dalam keadaan baik, kemudian dipanggil dengan panggilan indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Kumpul kadarieu ngumpul bersama, bukan tukang tahu, punya ngumpul bersama orang-orang yang beribadah. Fadkhuli fi ibadi, ngumpul di sini, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Demikian kata Allah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, kita sering mendengar ayat itu diungkapkan ketika di atas batu nisan. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Seolah-olah nu dititah ngadenge teh anu geus paeh. Padahal ayat itu untuk orang yang hidup. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ingat yang namanya mutmainnah itu adalah derajat kemanusiaan tertinggi di bawah Nabi dan Rasul ya. Apa Ibu derajat kemanusiaan itu atau nafsu-nafsu itu? Yang pertama yang paling jelek ammaro, kemudian lawwamah, kemudian mulhimah, kemudian nah ini yang bagus mutmainnah, kemudian radiyah, kemudian mardiyah, kemudian kamilah. Nah, kamilah ini para nabi dan rasul yang Allah yang jamin ya, artinya tidak akan berbuat salah, dimaksum. Sedangkan rodiyah dan mardiyah adalah kita, mudah-mudahan punya ridho dan diridhoi Allah. Itulah orang yang nafsunya mutmainnah. Yang mulhimah kadang-kadang edan, kadang-kadang eling, tapi masih banyakkan edanna gitu ya. Yang lawamah lebih parah lagi gitu ya, edan miminengna elingna sahedeung pisan. Nu amaroh edan salalawasna. Punya kira-kira Bapak Ibu nasib nu mana? Milih Bu di antara 7, terserah. Bagaimana milihnya Pak Um? Ya, mari kita sama-sama. Masing-masing akan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diilhamkan oleh Allah ada fujur, ada takwa. Silahkan manfaatkan dengan memanfaatkan ilmu yang sudah kita dapat. Praktekkan dalam bentuk amal. Kemudian nikmati sampai dengan kita mendapatkan kebahagiaan yang sempurna masing-masing. Kemudian sebarkan, berbahagia bersama-sama. Khairun nas anfa'uhum
Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain. Manusia yang paling banyak manfaatnya kira-kira yang kedekut atau yang berbagi, yang bahil atau yang dermawan. Ya, mudah-mudahan udah paham semuanya. Bu, tinggal praktek, nah udah punya. Bagaimana caranya? Ikuti apa yang diperintahkan Allah dan dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat ya. 11 ayat pagi hari yang sudah kita baca, ada yang nempel di dalam hati kita, biar kita amalkan, kemudian kita nikmati dan beja-beja, wartos-wartos, sebar luaskan kepada yang lain sehingga semuanya akan ikut berbahagia. Ingat, selalu kita berdoa untuk panjang umur dan senantiasa bahagia dan istiqomah untuk berjamaah. Hari ini baca Quran, nanti berjamaah kerja bakti, berjamaah nyian masjidnya, berjamaah berbuat baik. Nah, dan itu